Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Tutut Husniyah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya yang berjudul Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau menjelaskan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti oleh adanya intoleransi antar umat beragama sampai pada penyerangan tempat umat beragama beribadah. Masih ingatkah kita hadirin pembakaran Masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang sholat berjamaah, hingga konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran? Yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencuri persatuan. Betul hadirin? Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan landasan ayat suci Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat petunjuk bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami
tidak mengutus engkau, ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, Syekh Abul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 335 beliau menjelaskan, Yaqbal ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan Nabi Muhammad diutus untuk menciptakan perdamaian dan menjalinkan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan konsep Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatun. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan bermula dari sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat muslim sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung tinggi dalam rohani, tidak hadut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang, beribu sayang hadirin, fenomena yang sering terjadi dan terus berulang sepanjang peradaban adalah kehadiran pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling golok, saling tabuk, saling pojok, bahkan saling bacok. Parahnya lagi hadirin, banyak terjadi pertikaian, permusuhan, perseteruan, peperangan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbullah pertanyaan hadirin, mengapa Islam yang terkenal dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya, karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut ghulwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din." Jauhkan diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap ghulwun itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadirin yang berbahagia,
Moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang tadinya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Quran surat Al-Anbiya surat Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kalian memagi sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memagi Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian pada Tuhan mereka lah tempat mereka kembali. Lalu Dia juga yang akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir. Karena jika kita menghina berhala orang-orang kafir, maka akan menimbulkan kerusakan. Mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk menyukseskan moderasi beragama, antara lain: pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita; Kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatun Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, la tasubbu alihatal musyrikina wa asnamahum. Dan janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Dengan demikian, moderasi beragama harus kita lakukan. Ajaran agama tidak dapat dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan moderasi. Dengan demikian, Islam akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan, hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin.
Dengan demikian, jika akhir-akhir ini masih banyak ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat beribadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan ini bukanlah ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan ajaran agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendata Resi Agastya. Islam mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuennya. Bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai untuk sampailah pada semboyan kita Bhinneka Tunggal